Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKI Peresot Sutoyo hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita melalui dengan harian ini terambil dari kitab Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dalam bahasa Batak Toba, ai di pabotohoni bana dotuhita tahi di rohana nabunihian mangihutton halolomona naong pinahok nai di bagasan dirina laho pasau tossa di hagugok nitikina madok pasadahon di bagasan Kristus Isa sudina na di banua gincang dohot na di atas tanoon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia saat ini telah rusak akibat dosa dan menciptakan perpecahan, di mana hubungan manusia dengan Allah menjadi terganggu, perbedaan pandangan dan ambisi pribadi menjadikan relasi atau manusia penuh konflik, dan bahkan alam semesta menderita kerusakan. Namun firman Tuhan melalui Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan pengharapan besar bahwa Allah memiliki rencana besar dan kekal, yaitu mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Rencana ini adalah rahasia kehendak Kristus yang kudus dan sempurna, dan telah dinyatakan Allah dalam menyelamatkan dunia untuk memulihkan dan mempersatukan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Kristus adalah pusat dari rencana pemulihan ini. Dia adalah kepala, pemimpin, dan penebus yang membawa damai dan kesatuan. Dunia yang saat ini mengalami kerusakan akan dipulihkan sepenuhnya pada saat Kristus datang kembali. Namun, meskipun kesatuan sempurna baru akan terwujud di masa depan, kita dipanggil untuk memulai proses ini sekarang. Hidup kita sebagai orang percaya harus mencerminkan kasih Kristus yang selalu mempersatukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kepala, Kristus tidak hanya pemimpin yang memerintah, tetapi juga sumber hidup dan kekuatan bagi seluruh ciptaan. Paulus menuliskan bahwa Kristus adalah yang terutama dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kesatuan dalam Kristus melampaui batas-batas duniawi. Hal ini mencakup 1. Kesatuan antara manusia dengan Allah, di mana Kristus memperdamaikan kita dengan Allah melalui salib. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Yang kedua, kesatuan di antara manusia, di mana dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan bangsa, status sosial, atau jenis kelamin, dan semua orang yang percaya menjadi satu keluarga besar di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Dan yang ketiga, kesatuan antara ciptaan dengan pencipta, di mana seluruh ciptaan saat ini mengeluh dalam penderitaan akibat dosa. Maka rencana Allah juga mencakup pemulihan terhadap seluruh ciptaan. Roma 8 ayat 20 sampai 21. Sebagai bentuk respon, kita perlu menjadikan Kristus pusat hidup kita. Dengan menjadikan Kristus sebagai kepala, kita akan menemukan kekuatan untuk hidup dalam kasih dan membawa damai di dunia ini. Kristus mempersatukan kita melalui kasih dan pengorbanannya. Kita dipanggil untuk hidup dengan kasih yang sama, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, dan menciptakan hubungan yang didasarkan pada kasih Kristus. Yesus berpesan dalam Matius 5 ayat 9, dibutuhkan orang-orang yang mau berdiri di tengah konflik
dan menjadi alat pendamaian bagi dunia yang terpecah. Gereja juga dipanggil untuk membangun teladan agar jemaat bersatu di tengah perbedaan sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam menghadapi nilai kerajaan Allah melalui kebenaran, keadilan, kerendahan hati, dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Kristus datang kembali, segala sesuatu akan dipulihkan secara sempurna. Segala konflik, dosa, dan penderitaan akan berakhir. Dan seluruh ciptaan akan bersatu dalam penyembahan kepada Allah. Meskipun tantangan dan rintangan sering muncul, pengharapan ini memberi kita kekuatan terus berjuang dalam membawa kesatuan di dunia ini. Kita tahu bahwa usaha kita tidak sia-sia, karena Allah sendiri yang bekerja melalui kita untuk mewujudkan rencananya. Rencana ada, Allah adalah wujud kasih Kristus yang sempurna agar orang percaya hidup dalam kasih, damai, dan pengampunan. Di dalam tubuh Kristus, perbedaan ras, budaya, dan status sosial tidak lagi menjadi penghalang. Sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Mari kita hidup saling menghormati, bekerja sama untuk memuliakan Allah dan menjaga kesatuan dengan sesama. Selain itu, kita juga ikut bertanggung jawab merawat ciptaan Allah dengan menggunakan sumber daya dengan bijaksana, menjaga lingkungan, dan berkontribusi pada pemulihan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas rencanamu yang mulia untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan rahasia kehendak-Mu kepada kami. Tolong kami untuk hidup sebagai alat-Mu, membawa kasih, damai, dan kesatuan di tengah dunia yang terpecah. Pimpin kami untuk terus memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kepala segala sesuatu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup sebagai alat Tuhan dalam kasih, damai, dan kesatuan. Immanuel.